Halo guys, perkenalkan nama gue Evan, gue adalah co-founder dan juga CEO dari 1%. Di kelas ini gue bakal ngejelasin tentang topik gimana caranya berdamai dengan diri sendiri. Nah ini pas banget, ini kelas buat lo yang mungkin, ya nanti gue bakal bahas banyak ya, mulai dari self-love, self-care, self-compassion, dan pokoknya berbagai hal gimana caranya supaya lo bisa berdamai dengan kegagalan lo, berdamai dengan masa lalu lo, dan juga bisa move on gitu ke depannya. Nah gue bakal bahas banyak terkait itu, tapi sebelum kita mulai gue pengen ngasih tahu dulu tentang kurikulum 1%. Nah, ya as you may know, seperti yang lo tahu kan 1% adalah life school ya. Kita menamakan diri kita 1% Indonesian Life School. So, sebagai sekolah tentunya kita harus punya kurikulum dong. Ada kurikulum, ada pengajar, ada bahan ajarannya, dan kita sudah punya bahan ajarannya. Yang perlu teman-teman tahu adalah kurikulum ini udah kita buat beberapa bagiannya, dan yang perlu lo tahu juga adalah si kelas online ini hanya mencakup sebagian kecil dari banyaknya bahan ajar yang bakal kita bagiin ke lo. Lo bisa lihat ya di gambar, ini adalah kurikulum 1% yang kita susun supaya masyarakat bisa hidup seutuhnya. Pertama kita mulai dengan problem awareness, fundamentals and basic skills, dan mulai ke atas. Nah, berdamai dengan diri sendiri ini ada di mana? Berdamai dengan diri sendiri ini ada di tingkatan yang basic mental and physical problems. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana caranya teman-teman supaya bisa menyelesaikan masalah si berdamai dengan diri sendiri itu. Gimana caranya teman-teman bisa move on dari masa lalu, gimana caranya teman-teman bisa bangkit dari kegagalan, dan lain sebagainya. Nah, itu hanyalah satu bagian kecil. Sementara nanti, ya tentu ketika teman-teman mau belajar lebih banyak ya, nih kita lihat kurikulumnya, ya teman-teman pasti harus belajar soal problem awareness. Ya dengan teman-teman ikut kelas online ini, tentu teman-teman sadar bahwa oke, gue bermasalah gitu. Setelah itu ada fundamentals and basic skills. Nah di sini nanti gue bakal jelasin dikit juga tentang itu. Intinya gimana caranya belajar, gimana punya sikap penalaran dan punya aspek kognitif yang bagus nih. Ya supaya kita bisa mikir kan, belajar dengan efektif. Abis itu ya basic mental and physical problems, ini salah satu diantaranya adalah itu ya, berdamai dengan diri sendiri. Dan kita setelah itu ada bahan pembelajaran lain yang bisa lo coba juga. So, ya itulah kenapa nama kita 1%. Kita percaya bahwa sebenarnya ya orang siapapun itu punya hak dan bisa berkembang. Dan gak apa-apa untuk berkembang menjadi lebih baik meskipun sedikit-sedikit. Dan soalnya nama kita 1% kan, at least 1% aja setiap harinya. Kita belajar lewat kurikulum ini sampai akhirnya nanti kita bisa hidup seutuhnya. Gitu sih. Jadi gue mau ngabarin bahwa ya buat lo semua nih yang nanti abis belajar ngerasa kayak kok gue masih bermasalah. Well, ini hanya sebagian kecil dari kurikulum, dan gue harap sih ini bermanfaat buat lo karena feedback di kelas sebelumnya itu memang cukup bermanfaat. Nanti juga gue bakal di tengah-tengah kelas ya, gue bakal ngabarin soal kelas-kelas lain yang berkaitan. Nah nanti makanya pas nonton lo coba catat aja ya, catat. Dan well ini berhubungan sama pembahasan fundamentals and basic skill yang bakal gue jelasin di part 2. Seperti yang gue bilang tadi, fundamentals and basic skills adalah sikap penalaran dan juga aspek kognitif yang baik untuk belajar yang efektif. Ya, untuk belajar di sekolah tentu kita harus punya sikap-sikap yang baik ya. Kalau misalnya lo sekolah di kelas tapi ternyata lo ribut di kelas, ya nanti belajarnya nggak akan bener gitu. Kalau misalnya lo ke sekolah terus kayak lo gak fokus, ya belajarnya nggak bener, gak nyatet, belajarnya mungkin gak se-efektif itu. So, gue mau ngasih tahu ada beberapa tips-tips nih supaya lo bisa memaksimalkan pembelajaran lo di kelas online berdamai dengan diri sendiri ini. Apa aja sih yang teman-teman mesti siapin sebelum teman-teman kayak benar-benar fokus gitu menikmati kelas ini? Well, pertama adalah jangan lupa fokus. Ya tentu ya, kalau misalnya teman-teman lagi ngerasa ada banyak masalah atau apa, silakan relaksasi dulu. Kalau misalnya beragama Islam mungkin bisa wudhu dulu. Mungkin kalau teman-teman suka meditasi bisa meditasi dulu. Pokoknya lakukan berbagai hal untuk kayak menenangkan diri teman-teman supaya teman-teman bisa fokus. Yang kedua adalah mencatat. Nah, sebenarnya nggak semua orang suka mencatat ya. Gue pun termasuk orang yang mungkin bisa dibilang pas kuliah tuh jarang banget nyatet. Tapi gue masih nyatet gitu. Dan kerasa banget perbedaannya antara nyatet dan nggak nyatet. Nah, makanya teman-teman, please kalau misalnya teman-teman ikut kelas online ini, please nyatet dimanapun itu ya. Bisa di HP, bisa di catatan, dipakai pulpen ya, bisa pakai apapun.
Tapi intinya yang paling baik adalah lu nyatet. Dan catatannya nggak perlu semua. Coba pilih aja hal-hal yang relate dengan hidup lo. Ini juga berhubungan sama poin selanjutnya, yaitu coba relate hal-hal yang gue jelasin dengan hidup lo juga. Karena bisa jadi ada yang nggak nyambung juga kan sama hidup lo, atau ada yang nyambung banget dan relate banget. Nah, itu harus lo siapin. Abis itu lo ambil posisi duduk dengan tenang. Well, sebenarnya nggak perlu duduk ya, tergantung preferensi lo. Bisa sambil berdiri, bisa sambil di treadmill, bisa sambil tiduran. Tapi yang jelas, please ambil posisi yang cukup menyenangkan buat lo untuk kayak, oke, gue bisa fokus nih sama materi ini, gue bisa nyatet sekalian. Kalau saran gue memang duduk di tempat yang tenang, bisa di perpustakaan, bisa dimanapun, dan lo bisa coba nonton sambil nyatet gitu ya. Abis lo nonton, sambil lo nyatet di tengah-tengah kelas, cobalah untuk membuat action plan atau rencana aksi dari apa yang mau lo lakukan. Jadi to-do list-nya tuh dibuat gitu. Apa sih yang besok bisa lo lakuin? Apa sih yang hari ini bisa segera lo lakuin gitu. Kenapa itu penting? Karena ya basically, kenapa nama kita 1% ya? Karena itu, kita percaya bahwa little things matter. Jadi kayak, kalau misalnya abis kelas ini, lu saran gue sih ya nggak apa-apa untuk berharap hal besar, tapi yang jelas, menurut gue sih coba bikin dulu aja to-do list kecilnya yang bisa lo lakukan secepatnya. Kenapa? Karena dengan lo melakukan hal kecil itu dan jadi kebiasaan, yaitu ya, grow 1% better, grow 1% better. Jadi lo bisa berkembang at least 1% aja setiap harinya sampai nanti grafiknya tuh compound interest ya. Jadi kayak kalau di saham tuh lo grow 1% setiap harinya tuh, nanti growingnya tuh bisa sampai eksponensial banget gitu. Eksponensial tuh alias growth-nya tinggi banget ketika ya waktunya tepat gitu. Dan gue juga mau ngingetin bahwa mungkin kelas ini memang gak bakalan secara instan bikin lo jadi lebih baik. Ya tentu sesuatu hal itu gak ada yang instan memang. Bahkan mie instan aja harus kita masak 3-5 menit kan gitu. Apalagi hidup kita yang mungkin kita menganggap, oh ya oke, gue lagi ada masalah. Jadi teman-teman coba fokus aja ya sama hal-hal kecil. Yang penting teman-teman bisa berkembang dan percaya bahwa teman-teman bisa berkembang. Seenggaknya ya itu 1% setiap harinya. Oke? Sekian pesan gue untuk gimana caranya mengawali kelas di 1%. Gue harap sih ya lo mendapatkan manfaat ya dari kelas-kelas 1%. Dan ya, selamat belajar.